Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Suami istri di Malang ditemukan tewas di dalam rumah. Istri terluka, tusuk suami ditemukan tergantung. Tiga mahasiswa terduga pengubur bayi di rumah kontrakan di Malang ditangkap polisi. Serunya teatrikal Perang Sempioh yang mengiringi tradisi sedekah bumi di Kabupaten Lamongan. Tragedi memilukan terjadi di sebuah rumah desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sepasang suami istri ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu masalah ekonomi. Warga Dusun Tegalrejo RT 5 RW 10 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang digegerkan dengan penemuan pasangan suami istri yang tewas di rumah mereka. Sang istri Iin Handayani ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di kamar tengah rumah. Sementara suaminya Ari Wicaksono ditemukan tewas tergantung di kamar belakang. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh ayah korban perempuan yang tinggal satu rumah. Hal itu kemudian membuat warga berdatangan dan melaporkannya ke perangkat desa serta polisi. Kerabat korban, Sarmat, menyebutkan bahwa Ari baru saja pulang dari pekerjaan proyek di luar pulau sehari sebelum kejadian. Keesokan harinya, korban bahkan mengantarkan dua anaknya sekolah. Pak, dalam satu rumah ini ada berapa orang sih, Pak? Kalau di rumah situ sama anaknya, sama Mbak Iin, sama suaminya, itu 4 kan, sama orang tuanya. Jadi 5. Oh, berarti itu sekolah, berarti kejadiannya... Kejadian itu anaknya sudah sekolah. Berarti sempat mengantarkan anaknya? Ya, pagi itu jam 6:30 itu biasanya kan anaknya itu kan, yang Iinnya itu kan ngantar sekolah sama jualan. Terus jam 7 kan pulang. Itu. Berarti sempat mengetahui bahwa itu Iin sempat mengantarkan sekolah. Sempat mengantarkan sekolah. Memangnya ngantar sekolah saya kan pernah tahu sering kan. Kadang-kadang kan kebarengan sama saya, mau ngantar. Saya juga berangkatnya jam 6:15, jam 6. Tim Inavis Polres Malang yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan sementara diduga kuat Ari membeli mengakhiri hidup seusai membunuh istrinya. Itu namanya Pak Kasum, orang tua Iin itu setelah memberikan makan ayam, dia kemudian masuk ke rumah dan mendengar ada rintian di kamar tengah. Kemudian setelah dilihat itu ternyata adalah anaknya yang bernama Iin itu tadi dalam kondisi luka dan mengeluarkan darah. Nah, sehingga dia berusaha untuk minta bantuan tetangga agar bisa dibantu, ditolong dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah orang tuanya itu melihat Iin dalam keadaan terluka seperti itu, kemudian Pak Kasum ini, orang tua Iin ini berusaha mencari suaminya. Karena yang dia ketahui sebelum meninggalkan rumah dia ke belakang tuh memberikan makan ayam, itu hanya ada dua orang, yaitu Ari suaminya dan Iin istrinya. Meski demikian, polisi masih mendalami motif pasti di balik tragedi tersebut. Dugaan awal motifnya adalah persoalan ekonomi dan rumah tangga. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Ya. Pak Candi. Rumah yang juga dijadikan tempat produksi kerupuk di Pacitan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat ledakan dari tungku kompor minyak penggorengan kerupuk. Rumah produksi kerupuk milik Abdul Rahman, warga Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun usaha tersebut sia-sia lantaran api semakin berkobar karena hembusan angin yang kencang. Api sempat merembet ke dua rumah lainnya. Api baru bisa dikendalikan setelah 3 mobil damkar diterjunkan ke lokasi.
Menurut warga, kebakaran diduga terjadi akibat ledakan salah satu tungku kompor penggorengan kerupuk. Pasalnya, warga sempat mendengar ledakan kemudian disusul api yang langsung membesar. Saya tadi di ruang tamu sini habis ada orang sini kan, terus ada dengar suara kayak bedok gitu dari belakang, terus Pak Joko tuh keluar, soalnya api Udah besar. Ibu rumahnya dekat dari sini? Sampingnya pas. Itu biasanya dibuat untuk apa sih Bu yang terbakar itu? Goreng kerupuk. Nah, itu tadi kira-kira pemiliknya pas kemana Bu waktu kebakar itu? Jadi kami bisa menyimpulkan kalau semacam alat produksi seperti itu yang terbakar adalah sisa minyak. Jadi ketika masih panas, minyak itu bisa menyala sendiri. Kami mendatangkan 3 unit sekaligus. Ini insya Allah api sudah bisa dikendalikan dan ini tinggal pembasahan saja. Kira-kira itu tadi waktu ditinggal atau gimana itu Pak? Pemiliknya belum kami temui. Jadi ketika kerupuk itu digoreng terus ditinggal itu kan minyaknya masih panas. Lah minyak yang panas itu ada kecenderungan untuk menyala itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian pemilik pabrik kerupuk ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Misteri temuan makam janin di sebuah rumah kontrakan di Jember mulai terkuak. Polisi menangkap 3 terduga pelaku yang berstatus mahasiswa yang diduga sebagai pelaku pengubur janin. Setelah melakukan penyelidikan, Kepolisian Resort Jember, Jawa Timur akhirnya mulai bisa menguak misteri temuan makam janin di sebuah rumah kontrakan yang disewakan per jam. Dari hasil pemeriksaan, polisi meringkus 3 pelaku yang diduga kuat terlibat dalam penguburan janin di kontrakan. 3 terduga pelaku terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Seluruhnya masih berstatus sebagai mahasiswa di Jember. Polisi masih menginterogasi 3 terduga pelaku di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jember. Interogasi dilakukan secara tertutup dan difokuskan untuk mendalami peran masing-masing. Ya, dari temuan dari kuburan bayi berangkat dari kecurigaan warga terhadap kos-kosan atau kontrakan yang di sana, dilakukan penggerebekan dan juga ditemukan ada gundukan atau makam kecil. Lalu di sana kita lakukan pembongkaran dan ditemukan janin, beberapa janin dilapisi dengan kain putih. Lalu tim Satreskrim dengan tim identifikasi melakukan identifikasi awal terkait dengan janin tersebut. Sudah mengkerucut ke beberapa terduga pelaku, saat ini sudah kita amankan kurang lebih 3 orang sudah kita amankan. Namun perkara ini masih dalam pengembangan dan nanti akan kami lanjutkan setelah pemeriksaan selesai. Senin 21 Juli 2025, polisi menemukan janin yang dimakamkan di sebuah rumah di kompleks perumahan di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Untuk penyelidikan, petugas membongkar makam tersebut dan mendapati temuan tulang belulang diduga janin bayi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Warga sebuah desa di Lamongan hingga kini masih melestarikan perang sempioh dalam acara sedekah bumi. Tradisi ini diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Erlangga. Itu merupakan simbol rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Bahwasanya kontingen telah diberangkatkan. Pawai budaya dalam acara sedekah bumi ini dilaksanakan di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Sebanyak 4 gunungan dan ratusan ambeng diarak keliling desa menuju Sendang Geraman. Kolam sumber mata air ini merupakan titik berlangsungnya tradisi sedekah bumi. Dalam tradisi tahunan ini, seluruh peserta iring-iringan, baik sesepuh desa, kepala desa, serta perangkat desa, turut menggunakan pakaian seperti zaman Kerajaan Erlangga. Setelah iring-iringan tiba di lokasi, teatrikal perang sempioh dimulai. Para peserta diceritakan terlibat pertempuran antara warga Geraman yang membela kerajaan mereka melawan serangan pasukan kerajaan Panjalu.
Usai ritual perang sempioh, sesepuh desa kemudian berdoa kepada Sang Pencipta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi selanjutnya langsung berebut ambeng dan gunungan. Perang sempioh yang mengiringi tradisi sedekah bumi tahunan ini merupakan kearifan lokal yang terus dilestarikan. Selain sebagai pengingat untuk generasi muda atas perjuangan leluhurnya, tradisi sedekah bumi merupakan simbol rasa syukur kepada Tuhan atas karunia yang melimpah. Acara sedekah bumi ini menjadi tradisi di berbagai desa Jawa, di setiap desa, dan masing-masing desa punya keunikan tersendiri, punya kekhasan tersendiri. Khusus di Ngraman ini memang luar biasa karena tempat ini punya prasasti yang disebut Prasasti Garaman, dan prasasti ini ada di Museum Nasional. Warga berharap tradisi ini menjadi perhatian pemerintah setempat sehingga bisa menjadi destinasi wisata tahunan. Sehingga banyaknya wisatawan yang datang bisa meningkatkan perekonomian warga desa. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.